ahlul baitil mustofa tuhuri hum amanul ardi fidakiri kan subihu bil anjumi zuhuri mislama koja afisu sunani. Nah, itu sebenarnya dari hadis-hadis, yakni ahlul bait ini menjadi keamanan, pengaman. Ayo dua pilar pokok, ulama dan para habaib yang sekarang lagi di apa? Gonjang ganjing itu. Nah, dua itu. Ya apalagi sudah habib juga ulama. Gabung jadi satu. Nah, ini luar biasa. Itu sering dawuhkan Mbah Mun seperti itu. Wis habib ya ulama. Wih lengkap. Lengkap. Enek habib tapi enggak ulama. Ada ulama tapi bukan habib orang. Tapi kalau ada habib juga ulama, nah itu lengkap. Jadi dua cahaya gabung jadi satu. Nur cahaya dari ilmu, warasatul anbiya, ada wirasah nasab yang lewat jalur nasab sampai turun rasul, namanya habaib. Terserah entah habib, syarif, sayyid, itu penyebutan saja. Orang enggak kok Ba'alawi sebut habib, kalau Hasani itu sayyid, syarif, enggak gitu. Guru-guru kita enggak ngajarin gitu. Sarwae. Ya Allah ya Karim. Ini bukan karena di samping kita ada habib, enggak, ini bukan atas nama itu. Ilmu bukan karena perasaan, enggak. Perasaan. Ada habib. Enggak, begitu enggak ada habib, dia ngomong gitu juga. Dia ngomong gitu, bodoh wae. Bodoh wae. Wah, supaya kalau ada habib kan enak. Di bagi aku asbot. Aduh, repot. Enggak. Nah, berarti ilmu itu sebuah ilmu itu enggak ada hubungannya karena teman, karena ada orangnya, karena enggak ada masalah perasaan. Halal, haram, haram. Hak, batil, batil. Jangan ada orangnya sok sopan, nggak ada biayaan pencicilan kan. Di depannya baik lewat. Iya kan masalah itu masalah. Jadi lucu kali ya, ditarik malaikat tertret. Jelek juga kamu. Itu makanya ya Allah ya Karim. Sebenarnya pokoknya gini lah, kalau guru-guru kita itu orang kalau berilmu pasti nggak aneh-aneh gitu, enggak. Udah biasa saja. Kan ada di sini ada kekurangannya, di sana ada kekurangannya, sama saja. Manusia semuanya sama. Manusia itu bukan habib, bukan yang enggak habib, sama manusia. A'rad basariyah mahal khata wanis nisyan. Itu kan gara-gara sampean yang salah paham. Habib kamu anggap maksum kayak nabi, kan lucu. Nah itu ekspektasi Anda Habib itu harus seperti nabi yang nggak pernah salah sama sekali. Nah itu nggak boleh, karena nggak ada yang setelah nabi kok maksum, nggak ada. Setelah nabi maksum nggak ada. Nanti panjang urusannya. Ada nanya kiai kok nggak seperti bapaknya, nanti katanya bukan. Ini baru kiai sama anaknya loh Gus. Nah Habib sama Rasul jauh. Nah juga manusia, ada yang ngaji, ada yang enggak, ada yang ini, ada yang itu. Sama saja, ini orang Jawa juga ada yang ngaji, ada yang enggak, doa. Tapi tentang kemuliaan jangan dikait-kaitkan dengan ilmu dan lain sebagainya. Ada kemuliaan secara zati, ada kemuliaan secara aridhi. Secara zat yakni Nur Muhammad yang lewat jalur nasab, yang hari ini para habaib dan syarif yang katanya nggak nyambung itu terserah. Ada yang lewat ilmu yakni kasab atau aridhi. Siapapun bisa menjadi turunan nabi, bisa, tapi lewat jalur ilmu, nasab ilmu, bukan nasab genetik. Bisa. Karena warosah tadi. Bukan, berarti saya habib karena saya ngalim. Nggak bisa gitu. Maksudnya nyambung ke Rasul lewat silsilah ilmu gitu. Berarti kalau kamu
nggak ngaji, nggak apa. Habib bukan, anak kiai bukan, nggak ada ilmunya, nggak ada sambungnya nanti. Anak pemulung Ya, bukan. Jadi apa? Anak-anak. Anak-anakan. Makanya nggak usah lah. Anak Aneh-aneh. pemulung bukan. Anak orang bukan. Jadi apa? Anak-anakan. Kata-kata. Ya walani. Demen. Aduh. Yang cita-cita. Anak-anakan. Jadi cita-cita itu yang boleh setinggi langit, boleh. Memang cita-cita harus tinggi langit. Tapi kalau cita-cita Anda jadi Habib kan lucu. Cita kamu apa? Pengen jadi Habib? Nah, kan? Bapak Habib dikasih duit terus. Kuburan Habib diziarahin. Sekarang ada kuburan palsu. Ya itulah. Ya itu, makanya apa? Ya sekalian bahas sekalian masalah Habib, masalah itu ya memang Habib itu nggak pingin kamu hormati juga, nggak pingin. Makin hormat. Nggak pernah. Nggak betah. Nggak pernah. Gimana? Tapi lo yang harus hormati. Itu sebuah kewajiban. Sian ya. Sian. Nggak pernah. Colokin ada. Nggak pernah pingin hormatin. Lampu sono. Pencet yang merahnya. Oh, maksudnya. Jarang itu. Kan kita bilangin kalau mau hormat maha baik, cinta maha baik, itu hukum Allah yang ngomong. Nabi yang ngomong kan bukan. Oh yang ngomong Habib. Tentu aja bela diri. Naikin berat. Enggak, emang gitu. Ente nggak hormat ya apa? Allah juga nggak maksa. Untuk beriman, untuk kagak. Mau beriman aja. Hari ini pagi kamu beriman, siang kamu kafir. Nggak apa-apa. Ya enggak? Siang beriman, sore kafir. Emang kenapa sih? Kan kata Allah, emang mau disiapin tuh. Ada perangsang dua. Surga, neraka. Berarti kalau kafir kan merangsang banget mau masuk neraka. Kalau beriman, merangsang banget ya mau masuk surga. Ada rangsangan, Allah sebenarnya beri rangsangan sebenarnya. Terus jangan dimainin ilmu. Jadi kalau ente bukan ahlinya, jangan bicara ilmu. Kan orang kita ngomongnya sing kita waru. Ya kan, aku tahu nih, aku nih punya keterbatasan. Masa ngomongnya tinggi-tinggi amat, buka sarah. Kapan buka sarah? Ya kan? Kalau saya dengar dari guru saya begini ya, enak tuh. Jangan bilang saya buka sarah. Kapan? Ente bisa ke bacanya? Nahunya aja katakan. Sama-sama gue. Gue udah nggak ngomong. Nah orang kayak kita misalkan, ini dawuh-dawuh guru kita ya. Misalkan kita diberi apa kelebihan, bisa baca kitab sendiri, buka sarah ini bisa. Itu pun harus punya keyakinan barokahnya ngaji sama guru. Barokahnya ngaji sama guru. Walaupun kita buka sendiri, baca sendiri, itu barokahnya kita ngaji guru. Jadi bisa baca sarah, baca itu. Juga nggak boleh songong sok-sokan meninggalkan ini, saya nggak dapat dari guru saya, ini saya baca sendiri, nggak bisa. Itu barokahnya guru. Iya, kita diajarin gitu. Kita yang ngaji gitu, alam ya kan. Diajari tetap itu barokahnya guru. Walaupun kita buka sarah, bisa ini itu tetap barokahnya guru. Memang ada barokah. Barokah itu tidak nampak. Wa malayung doru bila ini. Barokah itu mana nggak nampak, nggak bisa dilihat oleh mata. Wala yutalaffadu bilisan. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Cuma barokah, itu kan barokah. Nah, barokah itu apa deh? Nah, tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Nggak bisa diraba. Kalau barokah itu ada. Hasil dari kebaikan, hasil dari kemuliaan, hasil dengan ridho Allah.
baru ada keberkahan. Ayo di atas keberkahan apa? Ridha Allah. Ya, berkah. Satu barang yang tumbuh menjadi ziyadatul khair, barang yang tumbuh menjadi tambah. Numbuh sini, di sini udah mengkel, di sini numbuh lagi, di sini matang, di sini udah mengkel, di sini mengkel, di sini numbuh lagi. Itu namanya ziyadatul khair. Ziyadatul khair, berkah. Berkah. Kalau masih ambles terus, ilmunya nggak manfaat, nggak barokah, berarti ya udah jadi bukan berkah, jadi birkah. Spiteng nyebur. Kalau birkah kan, kalau berkah kan jadi nanti ada apa nih? Ya Allah, lupa nih. Ya. Apa namanya, Ustaz? Onta apa? Onta yang masuk kebun. Onta merah gitu. Oh. Ya, onta merah. Jadi ada masuk kebun bawa sekeduk. Sekeduk. Jadi itu orang yang barokah tuh. Masuk ke kebunnya dia. Diusir, balik lagi. Bawa barang, bawa apa, bawa emas, bawa apa. Tuh. Banyak ulama-ulama yang begitu. Sepertinya kok ulama dikasihnya punya itu kasih. Tapi buat orang juga buat. Kalau sekarang repot, Bim. Ulamanya, kiainya punya sedikit, kurang wirai. Kiai tidak mencerminkan Nabi. Pengennya kiai itu miskin semua. Miskin pakai baju robek. Kayaknya pada robek. Kita mewah dikit katanya. Kiai sekarang itu bermewah-mewahan, tidak mencerminkan akhlak Nabi. Waduh, berarti sukanya kiainya miskin dia. Nanti kiai miskin dihina, itu gara-gara mondok. Makanya kalau mondok itu ya nggak bisa dapat apa-apa, jadinya miskin. Salah semua. Kaya salah, miskin nggak bisa. lagi. Ya, enak kaya aja dah pokoknya. Ada-ada aja. Iya, subhanallah. Wallah subhanallah. Iya, salah, Bib. Ya, tapi Netizen biasa, makanya kan jadi kalau cerita anak-anak apa? Bib, ya kan? Ini apa? Barokah. Kalau anak cerita nih barokah. Dari bayi tanah, demi anak ngaji ke sana kemari, barokah. Punya mobil, punya motor, dikasih orang, gitu. Itu barokah, datang sendiri. Ya, dia aja ngobrol. Cuman kalau minta sama Allah kan pakai doa, minta sama orang ngomong, ente ada duitnya. Tapi kalau memang nggak barokah ya udah nggak ini sampai situ aja. Barokah aja sendiri, ya Allah, alhamdulillah. Gue bawa ngaji gue bawa buat maulid, buat pengajian itu. Jadi nggak ada tuh kebanggaan. Apalagi dunia yang dilihat cuman hanya mata. Kalau lihat dunia kan pakai mata. Kalau lihat akhirat kan pakai hati gitu. Jadi ini yang bakal jadi akhirat boleh pakai hati, ya Allah, alhamdulillah dibawa ngaji. Mobil saya bawa ngaji. Gitu. Ya Allah, alhamdulillah banget. Punya mobil berjejer. Kenapa? Oh, keberkahan. Coba kalau saya cari jumlah, belum tentu. Ayo, kapan dia mau datang? Hai barokah ya Allah, ya Tuhan. Di panjangnya, tingginya gunung ada puncaknya. Setingginya, lamanya saya ngaji. Mana berkahnya? Nagih gitu, kadang-kadang nagih. Tunjukin dong ya Allah. Kan? Saya buat bela umat. Kadang-kadang apa gitu. Ayo. Di kita terima kasih gitu. Kita nanti ada air mata bukan apa, bukan karena susah, dikasih sama Allah. Udah dari mana itu ya? Kita punya, kita jadi seolah-olah. Alhamdulillah. Punya listrik, punya gedung gitu. Yang sedikit ini nggak ada harganya. Sebenarnya kalau di mata orang nggak ada harganya. Tapi ya Allah, sekecil ini mudah-mudahan jadi ada harganya di matamu. Amin. Di sisimu ya Allah. Wahai Rasul, wahai Nabi.
biarpun kambing yang datang ke sini, saya ajarin kalau dia ngomong gitu, Beb, mau ngaji, saya ajarin. Ajarin Quran, alif-alifan, nggak apa-apa. Apa aja yang saya mampu. Itu. Jadi, ya kan datangnya keberkahan dari segala macam. Baca Quran, baca wirid, kata ulama gitu, kata guru-guru gitu. Kenapa ya orang barokah? Tuh, banyak barokah, banyak sedekah, banyak apa ya. Pokoknya ikhlasin aja diri kita untuk Allah gitu. Udah. Terserah sama Allah yang kita. Ntar Allah sendiri yang ingin. Alhamdulillah. Ya ya. Mungkin kalau Mbak Sule punya Mbak, minta ambulan dong besok. Mbak, minta mobil Mercy dong. Dikasih. Apalagi dalam keadaan begini. Yakin. Enggak? Mas Wimit ada mobil Alphard enggak? Tolong dong cariin saya. Oh dia mampu nih. Duitnya karungan. Karungan. Ya kan? Kalau ngitung pakai timbangan, ditimbang. Oh, pakai timbangan yang gede tuh. Berapa kilo? 3 kintal. Kalau ngitung gini kelamaan. Oh, merah semua. Kayak karung. Jadi bawa karung dikasih motor, tali, dikira bawa jagung. Tali belakang. Itu saking barikun. Apalagi dia orang baik, orang. Mas Danang minta ada kata Ustaz. Danang ada mobilnya enggak? Ada mobil bekas. Ntar besok langsung dari ini yang saya kirim. Teleponnya ini. Besok tolong kirimin mobil ya. Mobil apa Ustaz? Mobilnya ya ambulan, lanwir, kebakaran, mobil polisi atau mana? Barakuda, ya kan? Yang buat pasukan tempur, ya kan? Buat demo. Nah, ya kan? Udah langsung. Datang besok aja pagi-pagi. Set besok datang. Anak tuh, jadi orang kaya. Enggak, orang kaya, ya kan jihad dengan hartanya tuh. Ya amwalihim wa anfusihim. Ya kan? Oh Allah, enak banget tuh. Dia sih ngaji aja itu. Ya kan? Sat, besok kurang apa Sat? Ya ini. Kayaknya beras kurang tuh. Telepon aja. Halo. Besok jual beras ya. Dimasak. Lusak lah. Ya, kamu kirim ya. Ya. Enak tuh, dia orang kaya. Cap tunjuk. Tapi walaupun belum kaya harta, tapi udah kaya hati. Itu bagus banget tuh. Ya besok sumpah nih. Ya besok gua kasih deh nih. Mendiam. Kalau yang udah benar-benar secara hisiahnya nyata tuh. Ini ngaji nih. Sat bosen Sat punya motor terus. Gimana ya kalau besok gitu buat nyan mobil yang kecil aja Sat. Biar nanti ada saya suruh supir aja. Biar supir saya bayar buat lama. Bawa. Enak sih orang-orang kaya. Kaya ilmu, kaya harta. Ada lagi nggak kaya ilmu tapi ngaji aja, hobi ngaji. Wah, itu gitu. Masuk surga 26. Kata gurunya, kata kiainya. Guru, masuk surga lu? Enggak, lu aja tuh. Kata malaikat, emang kenapa? Kok dia duluan? Dia orang kaya. Saya kitab dari dia, mobil dari dia. Saya mau kemana-mana diantar. Saya nggak kekurangan duit. Dibantah saya, dibawa bantar. Bu, kok tuh. Dijamin saya. Kitab majelis saya bagus dulu dia orang. Masuk surga dulu. Jangan guru di ente. Masuk. Sudah kang.
Enak saja. Kan ada ceritanya tuh. Ada, ya. Ada. Orang kaya dulu. Oh. Kalau orang miskin sih iya. Dia sih dia datang. Ikut sama guru di belakang. Dia ngulu, saya nyampe. Ini jadi. Kita dulu ya. Jangan. Kita syafaatnya Nabi gitu. Allah. Subhanallah ya. Enak banget. Ya, tutup ya sampai ini. Nah, Waqala sallallahu alaihi wasallam, karena tadi Habib menyinggung masalah syafaat. Nah, nanti di hari kiamat tasyafa'atu tusaffi'u yaumal qiyamah al-anbiya. Jadi yang pertama bisa mensyafaati itu para nabi. Para nabi. Summal ulama. Nah, kemudian ulama juga bisa mensyafaati. Karena dapat mandat dari Rasulullah. Dapat mandat dari Rasulullah. Karena kalau Nabi kan syafaatul uzma. Nah, Nabi dikasih syafaat. itu yang paling agung, yang paling utama. Nah, itu ibarat levelnya sudah wah tertinggi. Kalau misal baca begini aja orang kagak ngatur ya tuh. Nabi Muhammad sih kagak, para nabi yang lain aja nih. Nah, itu al-anbiya. Al-anbiya jamaknya nabi. Berarti semua nabi. Nah, sekarang pimpinan nabi atau penghulunya para nabi ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bilang yang bisa mensyafaati hanya nabi, yang lain nggak bisa. Nah, ini hadis ini membantah itu. Summal ulama, summa syuhada. Malah ulama dulu yang didapat mandat mensyafaatkan tuh ulama dulu. Baru kemudian para syuhada, malah belakangan syuhada malah belakangan. Yang orang yang syahid ya. Sahih. Nanti ngaji ilmu. Orang yang perang dengan agama, perang pakai pedang. Nah, ini syuhada di sini orang yang mati di medan perang, Di medan tempur. tempur. Nah, itu nanti bisa mensyafaati. Nah, kenapa ulama didahulukan? Karena tugas ulama ini untuk menjaga stabilitas ini lebih panjang. Ya, maaf gampang, taruhlah ulama ini umurnya mulai balik, dia misalnya jadi ulama umur 40 tahun, misalkan umurnya 100, berarti 60 tahun menjaga umat, menjaga ini, berjuang terus. Kalau syuhada sekali mati syahid kan sudah langsung. Tapi ulama ini menjaga stabilitas itu bukan hanya dengan perilakunya, ucapannya, perilakunya. Selip-selip dikit bisa nyesatin umat, kan bahaya. Itu menjaga iman, menjaga Islam, menjaga stabilitas ini lama, Beb. Makanya ulama dulu ya. Ulama dulu. Dan ulama ini pasti punya murid, punya ini, punya itu. Makanya syafaati banyak. Makanya bahagia sekali kita ngaji-ngaji, masih membaca ilmu ulama, masih mendengarkan kata-kata ulama. Bukan hanya kata-kata bijak menurut kata bijak ini, bukan, ini kata-kata ulama semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahil marji'u. Wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la tasma', wa min ilmin la yanfa', wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, na'udzubika wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma inna na'udzubika minal munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bijahil nabil karim ya awliya wa syuhada wa salihin, wa bijahil walidain, wa bijahil masyayikhina fid din ya karim ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah la ni'malah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan wa fi ni'amahu yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah salamun Alaih.